Baik para bestarisko, langsung aja nih untuk mempersingkat waktu, kita masuki ke sesi talk show yang pertama dengan moderator cantik nih teman-teman, yang suaranya khas banget, ya adalah Sarah Ravina, dan yang dari tadi udah gak sabar banget nih untuk memberikan informasi sama teman-teman seputar dunia kerja bersama pemateri yang sangat luar biasa, memiliki banyak prestasi nih teman-teman serta segudang pengalaman. Ia adalah seorang presiden Human Research Community dan seorang manajer Medan Sugar Industry. Wah, siapa dia? Ia adalah Bapak Dr. Andus Nafril Nazif. Nah teman-teman, tema yang akan mereka bawakan adalah mengenai tentang karakteristik kebutuhan SDM oleh user terhadap calon pelamar. Wow, tampaknya teman-teman udah gak sabar banget nih ya untuk tahu nih ya informasi-informasi yang akan disampaikan oleh pemateri hebat kita. Nah langsung aja kita alihkan ke Sarah di Studio 2. Silakan Sarah. Terima kasih kepada Nadia yang ada di studio. Halo Bestari Squad, wah luar biasa sekali ya antusias teman-teman semua yang sudah hadir dalam webinar PMDK periode 1 tahun 2021. Sebelumnya perkenalkan saya Sarah yang akan memandu kegiatan di sesi pertama kita kali ini. Tentunya teman-teman di sini pasti ada yang lagi persiapan mau kerja ya, atau ada yang lagi bingung nih kira-kira nanti kalau misalnya aku mau kerja aku bakal ngapain aja ya. Nah, beruntung banget nih kalian ada di sini karena kita akan bahas tuntas tentang apa sih karakteristik dari kebutuhan SDM untuk calon pelamar kerja. Nah, tentunya saya di sini nggak sendirian karena saya di sini nih ditemani oleh seorang pemateri yang sangat luar biasa, yaitu beliau adalah seorang presiden HR Human Resource Community dan juga merupakan seorang manajer Medan Sugar Industry. Langsung saja kita sambut, beliau adalah Bapak Dr. Andus Nafril Nazif. Halo Bapak, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang penting sehat kalau sekarang. Iya ya. Pak, melihat kondisi yang lagi COVID juga ya Pak iya, ya, jaga kesehatan, jaga fisik, walaupun kita tetap bekerja di rumah, tapi Siap. kita harus tetap stabil gitu ya Iya. Pak, perasaannya dan juga fisiknya. Semuanya harus sehat. Nah, Pak, kira-kira nih Pak, kalau misalnya kita mau bekerja nih, langsung aja ya Pak ya, Iya. Sarah mau nanya. Sebenarnya apa sih Pak hal dasar yang harus disiapkan bagi para pelamar kerja? Nah, jadi kalau kita bicara apa sih persiapannya gitu, sebenarnya tergantung adik-adik sendiri ya atau teman-teman Oke. yang akan mungkin di wisuda, itu sangat tergantung dari mereka ya. Iya. Nah, jadi kalau kita bicara seperti gunung es ya, seperti gunung Oke. es ya. Kalau gunung es itu kan kelihatannya kecil di atas, Iya. tapi besar di bawah. Jadi kalau kita bicaranya gunung es, maka yang sebenarnya yang ada di atas itu kan hard kompetensi. Oke. Itu hardnya ya, tapi Pak. yang besar itu adalah soft kompetensi. Jadi adik-adik yang masuk sekarang harus mikirkan selain hardnya yang didapat dari kuliah, dari yang apa, soft kompetensinya juga harus diperhatikan. Jadi tidak hanya hardnya saja. Nah, soft kompetensi ini lebih kurang hampir 70% itu harus dikuasai softnya. Kenapa? Karena kalau Mbak Sarah misalnya saya lihat nih, saya mau terima ada ngelamar kerja tempat saya. Iya. Saya tidak secara lihat IPK-nya enggak itu aja saya lihat. Iya, benar sekali, kan? Pak. Nah, jadi nggak hanya IPK-nya saya lihat, Iya, tapi iya. saya lebih ke arah soft-nya apa sih? Nah, soft itu nggak gampang melakukannya. Jadi kita harus mendalami. Nah, seperti misalnya dipelajari apalagi tingkah lakunya dan sebagainya. Itu persiapannya sih. Mungkin saran saya untuk pada adik-adik yang baru mau tamat ini, baru mau wisuda ini, tambahilah ilmunya dengan soft, tidak hanya dengan hard. Hard itu dari IPK aja good lah gitu ya. Tapi softnya Itu yang terlihat ya, iya Pak, terlihat. ya? Itu Iya. dia. Tapi yang di bawah dalamnya itu kan saya nggak tahu. Oh, iya. Saya nggak mau beli kucing dalam karung juga kan. Nah, Berarti ini kayak skillnya gitu ya Pak? iya, skillnya. Jadi Oh. lebih skillnya lebih dari attitude, kemudian selain kemudian juga dia tambahan-tambahan ilmu lainnya dan sebagainya. Jadi dan itu nggak hampir tidak banyak didapat di bagian perkuliahan. Itu harus ditambah dari misalnya berorganisasi, misalnya juga misalnya
pergaulan dan sebagainya. Pengalaman Iya, dia ya Pak, selama iya, bersosial iya. dengan Siap, lingkungan iya, benar, kuliahnya. iya. Baiklah teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman ini mau ngelatih skillnya, boleh nih diperluas lagi sosialnya Siap, gitu ya Pak. betul. Tapi tentu saja ketika kalian memperluas sosial kalian harus bisa ngelatih skillnya. Tapi kalau skill ini Pak, kan Sarah pernah dengar kayak ada Iya. soft skill Iya. sama hard skill. Nah itu bedanya apa sih Pak? Nah, hard skill itu kan lebih ke arah bagaimana kita misalnya Mbak kuliah di mana nih? Di Saya jurusan komunikasi. komunikasi. Pak. Nah, kalau Mbak Sarah di komunikasi, berarti hard skill-nya itu adalah bagaimana teori-teori tentang Iya. komunikasi. Kan Iya, ada iya. ya, saya Iya, Pak, benar. teori komunikasi kah, kemudian Public public speaking dan speaking, sebagainya. Tapi kalau softnya itu lebih ke arah bagaimana Mbak melakukan misalnya seperti sekarang. oke. Jadi lebih ke arah Penerapannya ya, Pak, penerapannya, aplikatifnya. Jadi jangan sampai hard skill-nya maju, tapi soft skill-nya mandek di bawah gitu loh. Jadi softnya itu lebih ke arah pribadinya, Oke. bagaimana mengembangkan misalnya motivasinya. Oke. Kan ada orang yang misalnya dia lulus bagus, tapi motivasinya untuk bekerja, untuk ini Iya Pak, benar Pak. lemah gitu kan. Jadi ini yang perlu soft skill itu ya lebih ke arah bagaimana memacu dari hard skill ini gitu loh. Bisa jadi dia selama kuliah itu kayak dia tuh pintar gitu ya teman-teman, terus dia kayak tahu teorinya semua, tapi Iya. penerapannya dia nggak paham ya Pak. Ya, jangan dibilang nggak paham lah, kurang paham Oke, gitu. kurang paham. Nah, itu kan teknik juga kan? Iya, Ya, iya. bahasa-bahasa seperti itu Ah, kelihatannya iya, yang iya, perlu. benar-benar Jadi sekali. jangan sampai kita juga mungkin kalau Mbak dari komunikasi, jangan sampai kata-kata itu bisa menyinggung orang lain. Iya, benar Atau lagi sekali. sekarang sudah zamannya ITE kan, salah sedikit ya tahu Baper sendiri lagi aja. deh ya Pak. Iya. Apa nih saya disinggung nih, dibully saya. Nah, kan seperti itu kan berbahaya. Iya, benar sekali, Oke, Pak. iya. Jadi kalau misalnya kan Pak, kalau dibandingkan nih antara soft skill sama hard skill, itu harus balance atau dominan gitu Pak? Ya, saya bilang harus barengan, nggak bisa sendiri aja. oke. Nggak bisa hard skill saja, nggak bisa soft skill saja gitu. Jadi saya bilang tadi kalau komposisinya 30 di atas, 70 di bawah, dia harusnya bergeraknya sama. Oke. Ya kan, iya, bergeraknya iya. sama. Namanya sebanding lah ya. Iya, iya, Lebih benar, tepatnya nggak boleh kita bilang mana lebih besar, mana lebih kecil, enggak. Iya, Tapi iya. sebanding. Ya. Timpang tindih nanti Iya, ya Pak, nanti kalau misalnya nggak balance ya. seimbang juga enggak juga. Iya. Karena gini, orang tidak selalu harus jago di hard skill-nya, tapi Iya, soft skill-nya juga harus diimbangin. Nah, atau sebaliknya, dia jago soft skill-nya saja, hard skill-nya enggak ya sama aja kan jadinya. Iya, jadi buat teman-teman nih kalau misalnya kalian lagi melatih nih skillnya, misalnya kayak lagi belajar untuk komunikasi gitu ya Pak, boleh nih belajar ilmunya tapi harus diterapin juga, gitu ya Pak Iya, kira-kira. gitu kira Mbak Sarah. Terus Pak kalau misalnya ada nih yang nanya gitu kan, bedanya soft skill sama hard skill itu apa, terus intinya itu seperti apa Pak? Nah, jadi kan seperti saya bilang tadi, hard skill itu lebih kepada tekniknya ya, atau Oke. lebih kepada hard dari pengetahuan itu itu dasarnya. Kalau soft itu lebih ke arah pendukung dan ini arahnya ke tingkah laku perilaku di situ loh. Di situ yang ya, misalnya tadi saya bilang tadi motivasi, ke leadership itu kan soft skill. Oke, Nah, kalau hard skill-nya lebih ke arah misalnya seperti teori motivasi misalnya. Ini mohon maaf ya, bukan karena kebetulannya Mbak Sarahnya dari komunikasi. Jadi kalau mungkin dari hukum dia ada praktek pengadilan, Oh, itu iya, lebih benar, pengadilan bagaimana praktek. Tapi kalau soft skill-nya apa? Bagaimana mengadakan pendekatan atau bagaimana teori berorganisasi. Itulah soft skill-nya. Itu beda-beda, nggak diajarin tuh di perkuliahan masalah negosiasi, cara bernegosiasi yang benar, baik, Pak. nggak itu. Jadi lebih ke arah soft skill-nya lebih ke arah mentalitas dari mana perilaku di situ itu Mbak Sarah kira-kira. Jadi kalau misalnya di dunia kerja nih kan Pak, apakah setiap perusahaan itu punya standarnya sendiri? Misalnya kalau kita daftar kerja gitu kan Pak, itu perusahaannya cuma nerima yang mungkin skillnya di bagian ini aja gitu. Itu gimana sih Pak? Enggak, jadi kalau kita di pekerjaan itu lebih ke arah gini, biasanya ada kualifikasi. Oke. Ya toh, ya kualifikasi. Misalnya dicari seorang yang namanya front office. Iya. Apa sih? Front office itu kan umum. Iya. Sebenarnya bisa saja siapapun bisa diterima di situ. Nah, Iya, Pak. jadi kalau kita bilang orang orang front office itu harusnya gimana sih, gitu kan? Itu kan jelas
dia harus berpenampilan menarik gitu ya. Kemudian bisa berbicara dan kemudian bisa bicara, maksudnya bisa ngomong dengan baik, dengan tata krama, dengan enak lah dilihat gitu kan. Karena ada juga orang, karena gini, orangnya mohon maaf ya, cantik, bagus, semana gitu ya, tapi nggak bisa mengungkapkannya gitu kan. Ada sih Pak. Iya ada kan. Nah itu jadi aja tapi kita ngomong. Jadi kalau kita lihat benar. kalau Pak apa yang dicari sebenarnya, sebenarnya gini, kalau saya ya, ini share pengalaman juga, satu orang guru besar lah, kalau zaman saya ini kan, saya kan udah zaman baby boomers ya, orang-orang yang lahirnya tahun 64 tuh ya ke atas ya. Kalau Mbak kan zamannya milenial. Nah, orang baby boomers itu kalau kami dulu kuliah, biasanya yang ngajar kami itu profesor-profesor ya, yang tahu sendirilah dapat nilai A itu udah nilai Tuhan gitu loh ya kan, nilai Tuhan. Kalau nilai B, kalau saya C itu udah luar biasa senengnya gitu. Ya benar saya alami. Jadi kalau itu dia bilang panggil waktu saya tamat, waktu selesai saya skripsi, ujian skripsi, dia panggil saya, sini Phil. Iya, kamu sudah punya satu seperti pisau katanya. Nah, pisau, nah kamu punya pisau sekarang. Kalau sebaik tamat ini kamu punya pisau. Nah sekarang pisau ini mau kamu jadikan apa? Itu sangat tergantung dari kamu, gitu loh. Nah terserah kamu. Sekarang pisau ini menurut kamu apa? Ya untuk motong-motong lah Pak. Saya bilang gitu ya, motong-motong gitu ya. Ya dia bilang itu salah kamu. Sekarang pisau itu bisa nggak kamu buat untuk bunuh orang katanya. So bener kan? Boleh saja. Siapa yang larang? Jadi sama ya, saya pun sebaik tamat, saya orang tamatan dari Fakultas Sosial ya, ilmu sosial. Nah, tapi saya hampir 20 tahun 15 tahun masa kerja saya itu, mungkin Mbak Sarah nggak apa ya, saya itu 15 tahun tuh di accounting dan IT. Oh, beda ya Pak ya? Beda, toh. Kenapa bisa? Nah itu tadi, sekarang ilmu itu kan, yang penting saya masuk dulu toh, masuk kerja dulu. Iya, benar-benar. Saya mau ditempatkan di mana, tergantung saya, mengupgrade diri saya. Itulah gunanya soft kompetensi tadi. Haknya sudah punya saya S1. Iya, ilmunya Bapak udah dapat gitu ya Pak. Iya, tinggal bagaimana saya menambahi ini. Nah itu kan perlu teknik, itulah yang namanya soft kompetensi. Bagaimana saya, misalnya, oh ini Mbak Sarah ini atasan saya, oh jago komunikasi, saya bagaimana belajar narik itu supaya bisa masuk ke saya. Benar, istilah orang Medan curi-curi ilmu lah gitu ya kan, curi-curi ilmu dia sedikit-sedikit lah gitu ya, dikit-dikit. Jadi kita nggak bisa apa, kita bisa curi ilmu tapi bukan yang aneh-aneh gitu ya, kita curi ilmu, udah dapat kita belajar. Nah jadi manfaatnya sekarang muncul bahwasanya saya di bidang HR itu hampir 20 tahun, 15 tahun saya di IT sama accounting, 20 tahun saya di bidang HR, Human Resources, SDM. Apa yang terjadi? Anak buah saya tidak akan pernah berani untuk melakukan namanya nukang-nukangi angka. Kenapa? Saya luar kepala bicara ini angka salah, ini angka salah. Pak. Nah, jadi sebenarnya ada manfaatnya semua, Mbak. Itu jadi sebenarnya kalau orang pertama bekerja yang dilihatnya adalah bagaimana ini anak bisa. Makanya itulah fungsi anak-anak psikologi, melakukan assessment. Nah, bicaranya nanti assessment itu adalah bicara otak kiri dan otak kanan. Iya. Gitu? Nah, ini orang arahnya kemana gitu loh. Nah, jadi itu tadi. Juga iya, ya, Pak, ya? gitu kira-kira, Mbak. Jadi buat teman-teman nih yang lagi kuliah, mungkin udah dapat nih kan ilmunya, atau buat para alumni UMA nih yang juga lagi nonton di sesi pertama ini. Nah, ilmu yang sudah didapatkan selama perkuliahan itu bisa kita terapkan dan kita kembangkan lagi dari pengalaman yang udah kita dapat ya Pak ya. Siap. Nah, nanti itu juga bisa menjadi modal kamu nih dalam menjadi calon pekerja gitu ya Pak. Nah, tetap saja bahwa ilmu yang kamu dapat itu harus balance dengan skill-skill yang kamu punya gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar rajin bersosialisasi, ikut berorganisasi, itu nggak salah ya Pak, malah itu membantu. Sangat bantu itu. Jadi kalau kuliahnya istilahnya kuper, arti nggak ada ikut organisasi, nggak pernah ikut senat, misalnya apa namanya? Kupu-kupu Pak. Oh, kupu-kupu ya. Kuliah pulang. Oh, kuliah pulang. Nah, nggak tahu lah ya saya ya. Jadi yang jelas itu yang salah. Sebenarnya sebaik kita masuk ke dunia perkuliahan, ini kan apalagi sekarang Mas Menteri sudah bilang dengan MBKM katanya.
Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Iya. misalnya. Nah, sebenarnya situ udah bisa apresiasi ya kita, bagaimana kita kreatif, bagaimana ini. Jadi nggak ada lagi istilahnya kalau Mbak Sarah bilang tadi kupu-kupu, nggak ada lagi. Kuliah Iya, pulang benar enggak, sekali, Pak. harus. Tapi dalam arti positif ya Mbak ya, jangan yang aneh-aneh ya. Jangan kupu tapi entah kemana gitu kan, jangan gitu ya. Tapi yang jelas positif, ini yang perlu. Jadi mengembangkan diri, karena saya bilang tadi ilmu yang didapat di perkuliahan itu sedikit sebenarnya, karena waktu diterapkannya Iya. nanti gitu loh Mbak. Jadi kita lebih bagaimana aplikasinya itu Mbak Sarah. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin ini yang kita bahas ya di sesi ini. Nanti kita lanjut lagi setelah iklan berikut. Tetap stay di PMDK periode 1 tahun 2021. Siap bersaing, siap bekerja bersama Bestari Squad. Stay tune. Demi terhindar dan melawan penyebaran COVID-19, kita wajib rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, memakai masker saat di luar rumah, menghindari kerumunan, jaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh bagian wajah, ketika batuk, tutup dengan siku bagian dalam, rajinlah berolahraga, makan makanan bergizi, jaga kebersihan, agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Pesan layanan ini disampaikan oleh Pusat Karir dan Kewirausahaan Universitas Medan Area. Halo Bestari Squad, balik lagi bersama saya Sarah dan juga di sini ditemani oleh Pak Nafril Nazif. Yang tadi kita udah bicara ya tentang apa saja sih yang harus dipersiapkan, dan tadi kita juga udah menyinggung ya bahwa ada yang harus disiapkan yaitu skillnya kita. Jadi buat teman-teman nih, mungkin di luar sana kita udah belajar, udah kuliah, tapi apa ilmu yang udah kita dapatkan itu harus diterapkan ya Pak dengan skill-skill itu. Betul. Nah, bicara tentang skill nih Pak, tadi kan kita juga udah nyinggung tentang organisasi nih. Siap. Tentunya orang-orang yang organisasi itu bersosialnya banyak, ketemu banyak orang juga gitu. Kira-kira itu ngebantu nggak sih Pak untuk ngebentuk mental seseorang? Sangat. Oh sangat ya Pak ya? Sangat. Kenapa? Mungkin Mbak Sarah nggak tahu ya. Mungkin Pak Nafril ini pasti banyak dikenal orang, pasti bisa ngomong. Awalnya kecilnya ya, kita bicara kecil dulu ya. Iya. Saya kecil itu namanya paling takut namanya sama orang lain. Oh kenapa Pak? Nah itu dia yang saya bilang. Nah dan jujur aja cerita nih, tapi kita cerita dulu ya. Iya. Saya paling takut namanya ketemu sama teman saya yang wanita. Paling takut. Oh Paling takut. Nah ini mungkin kita bisa lihat itu latar belakang kan, latar belakang keluarga mungkin yang memang kita nggak boleh atau gimana. Iya gitu dari ya, kecil itu, memang udah ada ajaran nilai seperti itu kan. Nah itu ya, kan Pak? jadi takut itu kan sebenarnya. Iya. Tapi kan kalau kita mau jadi seperti sekarang, saya nggak boleh dong takut. Iya benar sekali sih Pak. Makanya jadi saya bukan tidak pernah yang namanya jatuh ke bawah ke orang yang maksudnya yang ngalami lah yang namanya nakalnya anak remaja itu saya alami. Oh ya. oke. Nah disitulah saya mulai yang namanya belajar mentalitas ya di situ ya di SMA situ mulai. Nah akhirnya entah kenapa bagaimana akhirnya semua kakak-kakak saya kuliahnya di Medan. Saya anak paling bontot nih ceritanya nih, anak paling bontot ya. Tapi saya berpikir saya berpikir oke, kakak-kakak saya pinter, bagus, hebat gitu ya. Tapi saya punya satu harapan, saya harus lebih hebat dari mereka. Gitu. Itu harapan, ya kan? Semua orang punya mimpi. Nah itu bagaimana saya wujudkan mimpi itu ya? Motivasi diri juga motivasi ya, ya dari diri. Nah itu saya harus kuliah di luar Medan. Wow, keren sekali ya. Itu ya, dan alhamdulillah waktu itu zamannya saya itu namanya masih proyek perintis tahun 83. Iya. Ya, saya proyek perintis. Belum ada namanya sekarang PMDKK atau apa itu nggak ada ya dulu masih proyek perintis. Pada proses itu saya mengambil proyek perintis 2 proyek perintis 1 ya 1 itu adalah universitas terkemuka seperti dari mulai USU, UI, Pajajaran gitu, ITB. Nah kalau yang kayak Unsiah tuh PM dia itu proyek perintis 3 kalau nggak salah saya. Proyek perintis 4 itu IKIP. Unimed yang sekarang Unimed ya Pak lah sekarang ya Unimed. Nah, saya ikut orang lama saya. Jadi, nah itu kondisinya. Jadi akhirnya saya waktu itu alhamdulillah saya diterima
di Pajajaran. Alhamdulillah, Nah, keren di sekali Pajajaran. ya teman-teman sampai Ya, ke jadi Pajajaran. Nah, akhirnya di situ saya kan merantau. Oh iya iya benar. Nah, merantau. Nah, di situ saya berpikir ini saya kalau mau jadi orang ya jadi, kalau enggak ya kacau gitu Iya, ya kan iya, benar bisa. sekali, Karena Pak. saya nggak punya saudara di sana. Wow. Di Jawa saya nggak punya saudara sama sekali ya. Dia punya saudara. Akhirnya saya punya suatu tekad. Oke. Saya harus bisa. Saya harus mampu berdiri sendiri, mandiri. Nah, yang saya bikin saya mandiri lagi pada saat baru saya 6 bulan berkuliah, itu ibu saya meninggal. Wow, pasti itu jadi kayak tekanan gitu ya Pak di diri Bapak Mbak juga. bisa bayangkan sudah saya jauh, tiba-tiba ibu Iya, saya iya. juga meninggal. Nah ini akhirnya memacu saya. Inilah yang Mbak ceritakan tadi, masalah mentalitas. Awalnya kadang-kadang terjadi itu karena lingkungan ya, pengaruh Iya, lingkungan, masa keluarga, lalu juga masa ya, Pak. lalu dan sebagainya. Itu yang membuat orang maju ya. Kemudian yang terjadi akhirnya saya memacu diri saya. Kalau saya mau maju, saya harus punya sesuatu yang bisa saya tunjukkan. Nah, disitulah saya mulai pelan-pelan. Pertama waktu masih pertama kuliah, saya jadi ketua kelas dulu ya. Kalau kuliah kan ada ketua kelasnya itu ya. Iya, Kuliah. iya. Kalau zaman saya nggak tahu sekarang saya ketua kelas. Terus saya ningkat jadi ketua himpunan, ya Wow. ketua himpunan. Aktif juga ya Bapak Iya. ternyata ya. Nah setelah ketua himpunan, saya nekat jadi ketua senat. Nah, Wow, gitu. Kalau keren sekarang apa namanya? Apa ya? Eh, Apa namanya itu? Presiden mahasiswa, Nah, iya, iya. Penma namanya gitu. Nah, kalau saya jadi senat waktu itu, kita coba pelan-pelan naik gitu ya. Nah, disitulah saya melihat waktu itu saya banyak belajar lah bagaimana mengapakan orang ya, menjadi pemimpin. Di situ Iya, saya belajar iya, iya. banyak. Terlatih juga ya, Pak, dari Terlatih di proses-proses situ. itu Nah, ya, jadi Pak? makanya saya bilang kalau mahasiswa sekarang, kalau Mbak Sarah bilang tadi kupu, aduh, kacau gitu. Kasian ya Pak sebenarnya. Kasian. Jadi ini apalagi zaman sekarang itu banyak banget yang bisa kita gali ya Pak. kreativitas anak sekarang kan udah hebat ya. Iya, benar, Pak. Kreativitasnya di mana didukung oleh sosial media Iya, yang benar hebat. sekali nih. Nah, apalagi kalau zaman saya nggak ada kenal sosial media kan. Ya kalau kita pun masih ngetik pakai Iya. mesin Mesin ketik, ketik. mesin ketik ya. Komputer itu masih barang mahal lah Iya, waktu itu. benar. Nah, jadi sebenarnya tinggal kita bagaimana kita naikkan mentalitas kita, ya kan? Nah, Mbak bisa bayangkan setelah itu kan kita harus belajar. Di sini saya banyak belajar. Jadi waktu kita menghadapi interview nanti tergantung mental, keberanian juga. Iya Kalau juga, enggak kita nggak pernah ngomong sama orang lain, ya muncullah tangannya basah semua. Ya kan? Grogi duluan Grogi. dia ya, Nah, Pak. jadi ini yang harus kita hilangkan. Jadi Iya, iya, benar kita harus sekali. pikirkan mentalitas itu harus kita didik dari mulai kita kuliah. Wow, iya, Jangan benar. pernah jadi kupu. Nah, ya kan, jangan. Jadi tapilah jadi orang yang strong gitu ya. Jadi jangan kita apa ini, kita harus begini, kita harus begini, gitu kira-kira Mbak. Jadi Kalau masalah walaupun mental. mungkin seseorang itu punya pengalaman masa lalu yang seperti yang Bapak lalui ya Pak, mungkin orang tuanya yang udah nggak ada gitu ya Pak. Tapi itu nggak menjadi salah satu faktor yang buat kita jadi down ya Pak. Enggak, Malah enggak. itu harus mendukung kita untuk Iya, lebih kuat lagi gitu ya Pak. Betul, itu dia. Jadi Oke. kita nggak boleh istilahnya harus move on ya, istilahnya Iya. sekarang ya, move on ya. Harus move on tuh Move teman-teman. on ya. Jadi jangan pernah maaf, misalnya ditinggal pacar gitu jadi gimana. Enggak. Kita harus bisa move on. Iya, Nah, iya, ya kita harus bisa maju. Jangan pernah kita berpikir wah habis saya ini. Enggak. Enggak akan pernah habis ya. Enggak akan pernah habis. Jadi perlu mentalitas baja bagaimana kita bisa jadi sekarang. Oke, Gitu, buat kira-kira. teman-teman nih, mungkin yang belakangan ini lagi galau atau lagi, aduh sedih banget, insecure gitu ya, Mbak. Zaman-zaman Iya, sekarang tuh iya, suka banget ya insecure iya. ya. Nah. Harusnya seperti itu tuh dikurangin gitu, karena hal-hal itu bisa gimana ya, Pak, kayak ngebangun mental kita jadi Iya, cari mudah hal yang terpengaruh. positif lah ya, Oke. cari hal positif. Jangan udah gini terus down gitu. Enggak lah. Banyak bisa dikerjakan. Banyak yang sekarang ini zamannya mudah ya. Kenapa saya bilang? Adik-adik kalau tamat gitu ya. Ini saya sedikit melenceng Mbak Sarah. Jangan pikir waduh saya tamat nih kok belum kerja ya. Oh iya gitu. Pak, sering kali tuh ada pemikiran Sering. seperti itu Nah, memang Pak. Kenapa ya? Nggak akan segampang itu cari kerja sekarang. ya toh? Oke. Nah, sehebat apapun, kecuali kita punya tadi saya bilang punya organisasi itu perlu. Iya. Itu bisa salah satu mendukung kita. Membangun relasi juga ya, Pak? Iya, membangun relasi. Nah, sekarang kalau nggak bisa, banyak loh sekarang ada saya sebutkan aja. Ada namanya program pemerintah itu tentang pemagangan. Ada di bawah Iya, benar. FKJP, Iya, benar. Forum Komunikasi Jaring Pemagangan. Iya. Ya,
Kemudian ada yang namanya FKLPI, Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri. Ini semua ada di bawah Kemenaker. Ya, ini saya bukan promosi tidak, tapi di situ ada misalnya belajar tentang pastry. Ya, tentang pastry buat kue itu bakery ya, bakery itu ada pastry. Why not? Macam Mbak Sarah. Kan harus diisi dengan, bukan berarti apakah saya nggak mau jadi tukang kue Pak, bukan itu. Mentang-mentang saya anak komunikasi gitu ya Pak, harusnya bisa lebih berkembang lagi. Iya, harusnya tahu bagaimana mendukung itu. Siapa tahu Mbak jadi nanti orang hebat, bisa buka lapangan sampingan kerja. gitu ya Pak, kewirausahaan gitu ya. Insya itu Allah, tadi, ini gitu. benar sekali Pak. Jadi jangan pernah berpikir, itu yang saya bilang tadi, yang penting kamu sudah punya pisau gitu ya. Adik-adik yang tamat sekarang sudah punya pisau. Pisau itu terserah adik-adik mau dijadikan apa. Kasarnya mau bunuh orang pun juga bisa. Itu, mohon maaf ya, ini bukan masalahnya ngajarin jelek, tapi itulah kasarnya kata kuncinya. Pisau itu sangat tergantung dari adik-adik. Mau dibuat apa itu pisau? Jadi modal dan senjata kita juga ya Pak. Minimal udah sarjana. Iya. Ya kan orang melihat gitu ya kan, sarjana. Sarjana itu tinggal kita mau jadi apa. Bukan harus sekali, Mbak komunikasi harus di bagian komunikasi, tidak. Mbak harusnya bisa di bagian lain juga bisa. Iya benar. Itu. Tapi tadi perlu namanya soft kompetensi gitu. Oke. Nah, Pak, ini berbicara tentang mental juga kan, Pak. Kalau misalnya kita udah terbentuk gitu mentalnya, hubungannya dengan ini ada nggak, Pak? Kan Sarah pernah dengar tuh kayak, kamu siap nggak sih bekerja di bawah tekanan? Nah, itu ada nggak, Pak, hubungannya gitu, Pak? Kalau gini loh ya, saya bingung kalau ada pertanyaan, siapkah Anda bekerja di bawah tekanan? Kalau sudah seperti itu, kerjaan apa itu? Saya bilang, nggak ada. Semua pekerjaan itu ada tekanan. Ya, kita bekerja harus namanya punya key performance indicator. Jadi sesuatu yang kita mau capai. Kita punya gitu loh. Nggak ada di kerjaan itu bawah tekanan. Kerjaan apa? Saya tanya kadang-kadang saya bikin kalau ada orang buat pertanyaan, siap Kak bekerja di bawah tekanan? Memang kerjaan apa tuh di bawah tekanan gitu. Saya sendiri nggak pernah ngalami. Tekanan itu gini. Tekanan itu lebih ke arah goal-nya, goal setting kita. Kerjaan itu apa? Bagaimana kita menyiasatinya? Misalnya gini, jangan kan anak-anak sekarang kalau kuliah misalnya si Mbak ada namanya SKS, sistem kebut semalam. Ya toh, udah pas mau ujian baru ngejer gitu loh. Kan ada sering kayak gitu kan. Nah, itu kan yang salah sopo. Iya. Salah Mbak Sarah sendiri mungkin kan. Mungkin dia kurang manage atau waktunya. Kurang, iya kan. Nah, ini sebenarnya ini yang saya maksud, jangan sampai kita seperti itu, tekanan itu. Enggak, kita yang manage waktu, kita yang manage-nya. Bisa kita selesaikan 5 hari. Dicicil ya Pak? Cicil. Jadi jangan, kalau siap tekanan, saya rasanya nggak ada gitu loh. Kerjaan di bawah tekanan itu nggak ada gitu bagi saya. Nah, buat teman-teman nih yang udah tamat kuliah dan juga lagi mempersiapkan dirinya untuk melamar kerja, perlu nih dibangun mentalnya ya Pak dari awal. Betul. Jangan nanti gara-gara kamu udah punya masa lalu yang mungkin agak membuat kamu down atau mungkin kamu masih insecure gitu ya, itu harus kamu hilangkan karena hal-hal kayak gitu malah buat kamu nggak berkembang ya Pak. Betul. Nah jadi itu aja sih sesi kita yang kali ini, nanti kita lanjut lagi di sesi yang selanjutnya. Buat teman-teman jangan kemana-mana ya, kita akan balik lagi tetap di sini di PMDK Periode 1 2021, siap bersaing, siap bekerja bersama Bestari Squad. Halo semua, balik lagi bersama saya di PMDK Periode 1 tahun 2021. Bestari Squad, siap bersaing, siap bekerja. Nah, bersama Pak Nafril Nazib nih yang masih
menceritakan apa aja sih kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh user terhadap calon pelamar kalau misalnya kamu mau lamar kerja. Nah, Pak, bicara tentang kebutuhan nih. Sebenarnya SDM seperti apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu, Pak? Oke, Mbak Sarah, kalau bicara kebutuhan sebenarnya sekarang kan sudah zamannya zaman super canggih ya. Oke. Zaman yang seharusnya bisa diantisipasi sama adik-adik yang baru tamat ini ya, yang bakal wisuda ini. Yang dibutuhkan adalah talent, orang yang multi talent. Ya, Oke, yang multi talent. Iya, jadi tidak hanya misalnya seperti tadi bilang Mbak Sarah itu orang komunikasi harusnya bisa ngerjakan yang lain, tidak hanya bisa komunikasi, tidak. Nah, tapi harus misalnya ngerti seperti teman-teman yang sekarang misalnya bisa bikin program, bisa ini, itu bisa. Jadi IT kenapa? Ya, Pak, ya? IT. Kenapa saya bilang seperti itu? Contohnya, Mbak Sarah jago berkomunikasi, misalnya. Nah, buatlah suatu aplikasi yang bisa ataupun suatu yang bisa menuangkan isi-isi ini semua yang ada di benak Mbak Sarah itu bisa keluar. Jadi dan itu semua adanya di IT. Nah, mungkin sekarang zamannya YouTube misalnya. Nah, ini kan Mbak Sarah harus bisa mengkompilasi beberapa video dari Mbak Sarah untuk di-upload misalnya. Jadi sebenarnya manajemen sekarang butuhnya adalah orang-orang yang multi talent. Yang bisa, jadi seperti saya bilang tadi, saya orang tamatan sosial tapi bisa ditempatkan di IT, di accounting, bisa. Iya benar, Pak. Jadi nggak harus, kenapa? Itu ada manfaatnya gitu. Oke, pada saat saya masih generalis, masih umum, saya bisa kemana-mana aja. Ya, bisa kalau saya di perbankan pernah, bisa masuk ke perbankan. Sampai ke perbankan juga sudah, ya, Pak ya? Iya, saya kan hampir 11 tahun di perbankan. Latar belakang itu saya di perbankan. Nah, jadi itu yang kita lihat, kita bisa sampai ke sana. Kemudian kita bisa lihat juga apalagi sebagai yang bisa multi talent, banyak hal. Jadi saya bilang tadi kuncinya satu, perusahaan itu adalah butuh orang yang multi talent saat ini ya. Saat ini. Jadi dia akan bersifat general. Nah, tapi tetap juga dibutuhkan. Nah, sekarang kembali ke permasalahan yang selalu klasik ini, saya bilang klasik. Sumber tenaga kerja itu kan umumnya adalah dari perguruan tinggi. Iya benar, Pak. Atau lembaga pendidikan lah, kita bilang, nggak usah kita bicara pendidikan tinggi lah ya, lembaga pendidikan. Nah, ternyata lembaga pendidikan ini tidak bisa mengikuti maunya user. Usernya kan kita, dunia usaha dan industri. Ya, banyak yang nggak sesuai sama kebutuhan dari perusahaan ya, Pak? Saya butuh orang yang seperti A, B, C, D. Sementara lembaga pendidikan menyiapkan itu C, D, E, F. Ya ngerti, Pak. What? Apa yang terjadi? Ya, nggak nyambung. Iya, benar-benar. Tuh. Kemudian kita tahu dunia industri adalah istilahnya 5 langkah lebih maju daripada lembaga pendidikan. Teknologinya. Nah, apa yang terjadi? Ini jadi lambat, nggak bisa ngikutin. Iya, benar, Nah, Pak. tapi dengan adanya, seperti kata Mas Menteri tadi, adanya MBKM, ini bisa terwujud. Jadi Kenapa? lebih dikembangkan lagi ya, Pak ya? Jadi apa maunya kami bisa dipenuhi sama dunia pendidikan. Itu. Jadi kalau Mbak Sarah tanya, SDM yang mana? Pertama kata kunci pada multi talent. Kemudian adalah orang yang bisa mengikuti zaman sekarang. Apa yang dibutuhkan? Bisa beradaptasi berarti ya, Pak? Nah, ya, tepat. Benar. Jadi itu yang dibutuhkan. Jadi kalau apakah orang psikologi banyak sekarang? Enggak juga. Misalnya orang komunikasi, belum tentu. Iya, benar. Jadi ini yang perlu, jadi pertama syaratnya, boleh dari dunia mana saja, dari jurusan mana saja, asal multi talent. Multi talenta lah istilahnya. Jadi bisa ini, bisa ngerjakan. Orang psikologi tidak hanya bisa merekrut, tapi bisa juga sebagai advisor dalam pemecahan hubungan industrial misalnya. Mbak Sarah sebagai orang komunikasi, bisa juga sebagai bisa orang marketing misalnya. Iya, benar sekali, Pak. Bisa jadi orang yang seperti A. Jadi itu. Jadi nggak terbatas hanya orang seperti apa yang dibutuhkan. Kenapa? Zaman sekarang ini zaman susah, saya bilang. Ya, saya kasih kenapa? Saya bilang zaman susahnya kenapa? Iya, sekarang perusahaan itu dengan adanya undang-undang cipta kerja yang baru, Ciptaker itu ya, Omnibus Law katanya itu ya, itu hati-hati gitu loh. Adik-adik ini harus paham
adik-adik ini berada di sesuatu sekarang era yang bisa kapan saja orang tidak bisa menggunakan adik-adik. Misalnya, oke, you mau bekerja dengan saya, oke, you nggak bagus, you keluar. Oh. Tapi dengan catatan berapa hal lah ya, ada misalnya. Iya, benar, tapi Pak. itu gampang. Kalau dulu untuk mem-PHK orang, Sangat sulit ya, Pak? kami harus dulu melapor ke Dinas Tenaga Kerja. Oh, oke. Harus dulu berbicara dengan serikat. Kalau sekarang, besok saya nggak butuh kamu lagi, cukup kasih surat, udah besok kamu Mbak Sarah nggak kerja lagi. Sadis juga ya, Pak ya? Bisa, sekarang bisa. Undang-undang ngatur hal itu. Jadi kita harus siap bersaing, kita harus jadi multi talent, itu kuncinya. Jadi Mbak. itu juga ada hubungannya sama multitasking juga ya, Pak? Iya, Misalnya betul. bisa mengerjakan 1-2 pekerjaan sekaligus Iya, betul. gitu. Nah, tapi itu tadi saya bilang, dunia pendidikan ini, misalnya UMA ya sekarang harus kerjasama sama ya seperti kita lah ya. Kita bukan cerita HR community tidak, tapi sama siapapun harus kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri. Ya. Iya, benar Dalam sekali, hal ini Pak. kami kebetulan adalah HR-nya HR community adalah lembaga yang punya HR yang ada di dunia usaha, dunia industri. Boleh dong diajak kerjasama supaya apa? Bisa tahu caranya gitu loh. Jangan sekali lagi penekanan saya, lembaga pendidikan jangan seperti Menara Gading. Yang kita lihat aja bagus, pas nanti Waktu penerapan malah ternyata biasa aja ya, Pak? nggak ada. Ya Iya. gini, Mbak Sarah sekali tamat, sekali wisuda nih, adik-adik bentar lagi wisuda nih. Iya, benar. Berapa ribu? Ya, anggaplah 3.000 lah misalnya. Iya, benar. Untuk satu universitas aja Iya, ya, Pak? universitas. Nah, yakin tuh 3.000-nya terserap ke sana. Iya, benar sekali, Pak. Kadang itu juga jadi pertanyaan Sarah gitu, Pak. Kalau misalnya nanti aku udah tamat, apakah aku akan langsung bekerja ya gitu? Nah, Belum itu tentu semua belum perusahaan tentu. bisa ngambil ya, Iya. Pak ya? Nah, itu tadi yang dibutuhkan adalah orang multi talent. Kita harus siap bekerja di mana saja. Jangan pernah pikir, oh Pak saya tamat. Seperti saya bilang tadi di awal cerita kita, saya tamatan komunikasi Pak, harusnya di komunikasi. Enggak, gitu loh. Oke. Ibarat kata Mbak Sarah punya multi talentnya ada di pastry misalnya untuk buat kue, why not? Iya. Bisa misalnya buka usaha tentang kue gitu ya, Pak? Kue, Bisa atau aja. misalnya bikin usaha telekomunikasi misalnya. Iya, Ya benar, kan Pak. bisa. Jadi jangan pernah berpikir sebaik tamat saya mau kerja di pegawai negeri. Aduh, berapa banyak sih yang lowong gitu loh. Iya, benar. Kita 3.000 sekali tamat misalnya ya, 3.000. Memang pegawai negeri ada lowong 3.000? Enggak. Iya, benar. Ada seleksinya juga ya, Pak? Kan berat, itu kita tahu Mbak, itu kira-kira. Jadi buat teman-teman nih, misalnya kalau kalian sudah selesai nih kuliahnya kan, jangan takut untuk mengembangkan potensi dalam dirinya ya, Pak ya. Betul, Biar betul. kalian itu bisa menjadi orang yang multi talent gitu. Nah, orang-orang multi talent ini bisa membantu kita menjadi orang multitasking gitu ya, Iya, Pak. betul, tepat itu, tepat. Nah, kalau misalnya potensi-potensi seperti apa sih, Pak, yang sangat dicari gitu oleh user? Misalnya apakah hanya komunikasinya saja, leadership-nya saja gitu, atau semuanya itu perlu, Pak? Nah, jadi gini, ada bidang-bidang masing-masing ya. Misalnya Iya. orang marketing, butuh apa sih? Yang itu oke. kan ada porsinya ya, orang Iya. porsinya. Nah, oke. Dia minimal dia harus bisa berkomunikasi misalnya. Iya. Itu kita butuh. Nah, dia juga harus mengerti produk misalnya. Iya. Kan ini yang perlu kalau untuk orang marketing. Oke. Misalnya sekarang orang HR, orang human resources, apa yang dibutuhkan? Dia paham dulu tentang manusia. Dia mengerti dulu manusia. Oke. Karena Mbak Sarah rambutnya hitam, saya hitam, tapi belum tentu kan sama pola pikirnya kan. Iya, benar sekali, Pak. Nah, jadi ini yang perlu dicari sekarang kalau ditanya butuhnya yang bagaimana? Yang saya bilang tadi tetap kuncinya adalah orang multi talent. Tetap nggak ada apapun yang bisa menyatakan, oh Pak, saya cuma dibutuhkan orang teknik gitu. Itu tergantung. Mungkin itu untuk ilmu dasarnya dari perkuliahan jadi Betul. teknik gitu ya, Nah, Pak? tapi jangan salah, orang teknik juga banyak di dunia HR sekarang. Iya, banyak orang teknik yang di dunia HR. Contohnya teman-teman saya kan saya punya anggota hampir 300 di HR Community, 300 HR manager yang ada di berbagai perusahaan. Itu macam-macam orangnya. Ada yang dari kimia industri, ada yang dari teknik kimia, ada yang dari teknik industri, macam-macam. Iya Ada yang juga dari sih, Pak. komunikasi. Secara logika orang yang tepat di HR itu adalah orang hukum sama orang psikologi. Iya, benar.
Karena mereka kan lebih memahami tentang itu gitu ya Pak? Tapi nyatanya saya enggak kok. Oh iya juga ya Pak, iya Enggak loh, benar-benar. enggak. Tapi boleh ditanya, ilmu psikologinya boleh ditanya lah. Boleh juga Iya, diajak konflik sama orang psikologi. Mungkin karena pengalaman Bapak juga ya yang mendukung Aplikasi tadi ya. kan, aplikasi Iya, itu benar kan sekali. lebih ke arah experience, gitu. Iya. Orang hukum, oke, boleh kita adu argumen tentang hukum, boleh, gitu kan. Saya bilang makanya orang yang dibutuhkan perusahaan adalah orang yang multitasking, itu aja kuncinya. Jadi nggak heran ya teman-teman kalau misalnya kita ngelihat kayak di luar sana ada pendaftaran pekerjaan gitu kan Pak, tapi yang diterima itu malah kayak jurusan kesehatan, tapi kok dia malah diarahin ke marketing gitu. Sebenarnya itu balik lagi di kebutuhan perusahaan dan bagaimana di penerapannya ya Pak. Iya, dan itu kan bisa dibentuk orangnya. Oh oke. Yang penting ini gini loh ya, saya cerita. Kenapa saya bisa kejeblos ke dunia HR? Ya iya juga. Itu kenapa Pak? Nah itu kan orang kan Iya, bilang kan, iya. gimana caranya? Ini cara gitu loh. Biasanya dulu zaman saya itu ada namanya program EDP, Executive Development Program. Kalau sekarang dikenal dengan MT, Management Trainee. Oke, masuk kita ke suatu tempat, ke perusahaan itu, apa yang terjadi? Otak kita dicuci. Benar, otak kita dicuci ulang. Iya. Jadi ilmu-ilmu apapun tentang saya lah, orang sosial, dimentahkan semua, dibuang semuanya. Oh. Dimasukinlah ilmu baru. Dienolkan ya Pak di sana. Dibarukan balik. Yang penting apa? Bisa terbentuk. Itulah gunanya orang psikologi mengetahui asesmennya. Kita melakukan assessment center terhadap orang ini. Ini bisa nggak ini anak dikembangkan? Oke. Ada orang yang sudah terbentuk, udah rigid, nggak bisa diapa-apain lagi. Oke. Tapi ada orang yang masih bisa kosongkan, masukkan ilmu baru. Jadi Sebenarnya kalau lebih urgent itu Pak, yang mereka yang bisa dienolkan tadi atau yang udah punya pengalaman terus tinggal dikembangkan aja? relatif. Oh relatif ya Pak? Perusahaannya mau butuh apa? Tergantung ya Pak Iya. ya? Contoh nih saya bicara perusahaan saya. Iya. Iya, perusahaan saya nih. Dia sekarang kan kami perusahaan baru nih. Perusahaan baru berdiri 7 tahun lah ya, 7 tahun. Nah, bos kami ini pinter. Dia bukan orang ahli segala-galanya. Ya, kami perusahaan gula nih ya, dia cari. Nah, dia pinter. Oke, saya masih muda, usianya masih 35 tahun. Bisa udah sekali. masih Mbak bisa bayangkan, kami yang usianya sudah 50-an. Iya, generasi baby boomers tadi ya, Dia masih milenial, udah Iya, milenial. benar-benar Bingung kita sekali, kan, Pak. tapi dia pintar. Oh. Dimanfaatinnya nih, kami ini yang udah usianya di kepala 5, diletakin di level 1 semua. Manajerial semua. Oke, dia dapat ilmu. Iya, benar. Dia dapat ilmu, dicarinya level di second layer di bawah kami adalah orang yang usianya 10 tahun dari kami. Oke. Dan siap menerima pada saat kami sudah pensiun. Oh, oke. Nah, jadi saat ditanya kebutuhannya tergantung mau cepat, tapi kita lihat perusahaan kami adalah perusahaan settle yang sudah bisa menghasilkan gula. Kami nggak ada terpengaruh dengan apapun. Kenapa? Dia itu saya bilang pinternya bos kami. Kuncinya apa? Dia bukan jago di teknisnya, tapi dia punya yang namanya soft skill-nya adalah leadership-nya yang jalan. Iya, benar sekali Pak. Jadi dia bisa mengembangkan bagaimana anggotanya ya Pak ya. Itu tadi. Jadi saya kalau ditanya, ada yang perusahaan yang mau cari yang tambatan, silahkan saja. Mau cepat atau lambat kuncinya. Iya benar. Kalau Tergantung mau dari cepet, perusahaannya juga ya Pak. Tapi dengan catatan perusahaan ini harus mengeluarkan biaya yang besar di awal. Karena orang-orang pengalaman diambilnya kan. Iya benar. Pasti harganya standarnya beda gitu. Iya, harganya beda kan dengan yang baru tamat dimasukinnya. Tapi revenue dia, laba dia cepat tercapai. Gitu. Iya Pak. Settle jalan perusahaannya aman. Bos-bos kami ya saya bilang tadi dengan usia 35 tahun dia bisa punya segalanya. Iya kan? benar sekali ya. Itu kuncinya di situ sebenarnya. Pintar memanfaatkan keadaan, kemudian memanfaatkan apa yang dibutuhkan. Bisa baca peluang juga ya Pak. Iya, betul. Jadi untuk mungkin kayak Sarah juga nih Pak dan teman-teman yang lain yang masih fresh graduate itu, kira-kira apa sih Pak yang diperlukan gitu? Apakah kami harus mengenalkan diri kami lagi ketika nanti kami di perusahaan atau kami nggak apa-apa mengembangkan diri kami Pak di perusahaan itu? Boleh saja saat ini sekarang sebelum masuk kerja ini kembangkan aja lagi, tambah oke. lagi ilmu, boleh aja, boleh. Simpen dulu ya Pak. Nanti kan diperlukan. Oh iya Ya, benar tapi sekali. kalau ada program misalnya program MT, manajemen trainee, masuk.
dinolkan lah kita di situ Oh kan. iya, benar sekali Pak. Ya, Iya, kan? iya. Ya udah, tapi kita punya ilmu sudah. Nggak akan suka-suka juga, kita udah tahu ini gini caranya. Jadi walaupun nanti diobrak-abrik pun kita kuat gitu ya, Pak? Ya itu tadi, kembalinya ke mentalitas. Oh iya, benar sekali. Ya, toh? Berarti Ini udah saling terkait. berhubungan gitu Iya ya, dong. Pak? Makanya kita cerita ini dari mulai bagaimana kebutuhan mental itu semua terkait. Nggak bisa jadi satu. Keren sekali ya. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman tuh mau ngelamar kerja, kayak yang di awal tadi udah kita jelasin, kita tuh butuh skill, kita butuh mental. Nah, nanti skill dan mental itu akan kita kembangkan menjadi potensi diri kita ya, Pak. Iya. Dan itu akan menjadi salah satu kebutuhan dari user-user atau perusahaan yang ada. Nah, mungkin ini aja nih sesi kali ini. Nanti akan dilanjut lagi di setelah iklan-iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di PMDK Periode 1 2021. Bestari Squad, siap bersaing, siap bekerja. Stay tune. Cari lowongan pekerjaan, caranya sangat mudah. Kunjungi website pengembangan kewirausahaan dan karir Universitas Medan Area di pkk.uma.ac.id. Arahkan kursor ke bar lowongan kerja, klik Job Street PKK, lalu tinggal pilih pekerjaan sesuai dengan keinginan kamu. Mudah kan? Halo Bestari Squad, balik lagi bareng aku Sarah di PMDK Periode 1 tahun 2021. Bestari Squad, siap bersaing, siap bekerja. Nah, tadi kita udah nyinggung nih banyak hal dari persiapan untuk menjadi calon pekerja ya Pak. Bagaimana mentalnya, skillnya, potensinya. Nah, ini kita main-main lagi nih Pak ke perusahaannya. Iya, betul. Kira-kira kalau misalnya kami nih calon-calon pelamar mau ngelamar kerja, kira-kira berkas seperti apa sih Pak yang paling urgent banget disiapin? Nah, jadi pertama yang kita lihat adalah lamarannya, job opportunity-nya. Oke. Ya, yang biasakan disebarkan tuh. Iya. Dibutuhkan A, B, Oh, C, D. iya. Jadi kita jangan pernah berpikir standar gitu. Bisa aja berubah. Oke. Bisa aja berubah. Jadi ya perlu kita baca benar tuh apa yang dibutuhkan. Iya. Ya toh apa dulu. Jadi jangan kita biasa ini gitu. Ya enggak lah. Kita baca itulah orang, saya mohon maaf saya harus bilang, orang Indonesia itu malas baca. Benar. Iya Pak. Malas, nggak mau dibaca sampai akhir. Iya. Saya ada satu tes kemarin. Satu tes saya kasih sama waktu saya ngajar. Saya kasih tuh, buatlah ini ada 50 pertanyaan. Oh, 50 oke. pertanyaan. 1 sampai pertanyaan terakhir? Soal 1 sampai 49 jangan dibaca. Soal 50 ini adalah Anda hanya suruh melipatkan kertas. Oh alah. Tapi udah beberapa lembar. Tapi karena orang Indonesia, karena saya bilang malas baca, waduh lempar sana kemari. Karena bahasanya lemparlah ini, ada pukullah kawan kamu di sebelah, dipukulnya. Padahal bukan itu. Pertanyaan dianggap nggak ada. Pertanyaan terakhir kamu harus duduk tenang, Jadi lipatkan ini. ngejebak ya Pak. Nah itu tadi saya bilang tadi. Kita harus pahami dulu satu buah lamaran itu apa saja yang dibutuhkan. Oke. Baru kita siapkan. Apa yang dibutuhkan? Oh, misalnya sertifikat, KTP, apa semua kita siapin. Jangan sekali-sekali kita tidak siap. Iya benar. Nah, itu kuncinya. Jadi untuk seleksi administrasi kita beresin dulu dong. Iya, Itu kan di awal. Seleksi administrasi seleksi awal. Iya benar. Ya toh, siapin. Nah, kalau tekniknya, Pak, saya kalau mau bikin surat lamaran, ya mungkin zaman dulu surat lamaran tuh saya yang bertanda tangan. Itu zaman dahulu. Jadi kok zaman sekarang ya seperti Kita apa, Pak? buat dong, misalnya sesuai dengan iklan pada ini, kami enak itu iya. dong. Ada istilahnya bahasa pengantarnya, enakan iya, benar, dikit, Mbak. Bukan Mbak orang komunikasi harusnya tahu gitu loh ya. Iya. Jadi tidak enak. Kalau zaman dulu saya yang bertanya ini, nama ini, dapat tanggal lahir ini, itu zaman dulu gitu loh. Dia kayak mau masuk ke rumah orang, tapi kayak yang tolonglah masuk gitu ya Nah, Pak. iya. Bukannya bilang saya mau masuk mau gini gitu Iya ya Pak. kan, iya. Jadi kan beda-beda. Jadi Iya. zaman sekarang tuh nggak zamannya lagi. Nah, oke. Itu kan masalah administrasi. Nah, satu lagi yang muncul adalah masalah CV. Oh iya Pak, Ya, itu CV yang ini paling kurikulum vitae kan. paling urgent banget tuh Pak. Nah, orang-orang kan tahu CV ini kan sama dengan daftar riwayat hidup. Kalau zaman dulu. Iya Ya, benar. daftar. Nah, tapi janganlah pakai daftar riwayat hidup yang jual di kantor pos itu warnanya biru itu. Nama ini enggak lagi lah itu. Format fotokopi sekali ya Pak. Ya, dan itu kan zaman dulu. Saya Iya, bilang benar, ingat Pak. sekarang zaman milenial, Mbak. Jadi harus dipahami. Jangan dikira saya
walaupun baby boomers, orang udah tua, melihat kayak gitu, ya anyep lah gitu loh ya. Gimana lah saya lihatnya kan, nggak juga lah. Kita harus bagaimana orang lain tertarik untuk melihatnya. Karena gini, kuncinya Mbak, CV adalah alat untuk menjual diri. Mohon maaf, tanda kutip, bukan menjual diri yang aneh-aneh, Mbak. Maksudnya, Mbak harus personal brandingnya berarti ya, Pak? Iya, di situ munculnya. CV itu perlu. Bagaimana Mbak munculkan yang namanya CV? Oke, CV ini begini. Buatlah ya. Zaman sekarang kan zaman internet, Mbak. Bisa di Google, di search bisa. Iya. Ada malah aplikasi yang buat CV. Ada. Dari referensinya gitu ya, Pak? Buat yang benar. Tampilkan, jual diri Anda. Inilah saya. Tapi yang keren gitu loh. Misalnya gini, contoh. Mbak tamatan psikologi misalkan. Iya. Nah, Mbak sudah diajarkan tentang bagaimana cara melakukan tes buat. Bikin aja keahlian rekrutmen spesialis. Iya, Kan bahasanya enak. Iya, benar-benar. Iya toh. Nah, atau misalnya Mbak misalnya dari tamatan komunikasi. Oh, ini tamatan komunikasi apa jabatannya? Misalnya public speaker-nya. Nah, saya public speaker gitu. Skill dan itunya itu ya, Pak. Dibuat yang keren bahasanya. Iya, benar. Jangan dibikin saya sarjana psikologi. Allah, udah tahu saya gitu. Udah tahu saya gitu. Kita buat yang sesuatu yang lain gitu loh, supaya orang lain baca tertarik. Ya, itu. Tapi sebenarnya saya sih dari dulu apalagi zaman sekarang zaman Covid. Iya. Yang perlu kita buat, kita nggak boleh selalu bisa ketemu seperti ini. Iya, benar. Apa yang kita lakukan? CV harus kita buat secara pakai file soft file ya. Jadi kita buat dibuat gini, buat ini. Nah, dibuat seperti ini, buat yang bagus. Dikirim, nggak perlu. Dan nanti interviewnya pun biasanya kalau zaman Covid ini kita harus pakai Zoom. Iya, Pak. Benar, Kita Pak. jangan gaptek dengan Zoom. Ada orang nggak ngerti Zoom itu gimana, nggak tahu loh. Oh iya, Pak, gimana buat Zoom Pak ya? Ada nggak ngerti. Padahal di HP Mbak ini harus ada Zoom-nya. Iya, benar, Pak. Aduh, satu lagi yang kedua, tolonglah jangan bikin seorang kita mau interview paket habis. Oh alah, itu alasan klasik banget ya, Pak. Lah, kalau mau kerja, nggak mempersiapkan ya, iya, Pak. berarti kan nggak persiapkan kan? Iya, benar. Itu jangan sampai lah. Aduh Pak, saya nggak ada paketnya. Aduh, janganlah kata-kata itu muncul Mbak ya. Iya. Ini kita bukan kita ngarang-ngarang, tapi sering terjadi nih Mbak. Iya, benar-benar. Iya kan, kita harus siap. Sedih ya Pak dengar kayak gitu ya. Iya, Malah seharusnya dia yang lebih Kita mempersiapkan diri kita. Iya, benar. Kan saya bilang tadi, tujuan kita buat CV, tujuan kita mau ngelamar adalah mencari pekerjaan, toh? Iya, benar. Apa yang kita lakukan? Ya siapkan diri dengan segala senjata kita. Iya, benar. Ya toh? Jadi jangan udah nggak perlu paket, nggak perlu ya itu namanya salah. Jadi sewaktu sewaktu kita mau kita udah siapkan mau Zoom katanya gitu kan. Siapkan, belilah paket. Iya, benar, Pak. Mau sejam 2 jam bisa lah gitu. Gimana caranya? Jangan paket habis. Malu loh Mbak. Nggak, dan kesannya kita itu nggak siap gitu loh. Iya, kesannya benar. si perusahaan lihat ini anak siap nggak sih kerja gitu. Iya. Maaf kata nggak modal banget gitu loh. Itu malah jadi fatal nggak sih, Pak? Jelek lah pasti. Oh, oke. Ya, itu namanya nggak benar. Jadi maksud saya zaman sekarang itu kita sudah sudah siap semuanya gitu loh. Jangan benar-benar kita memanfaatkan teknologi. Nah itu tadi kan tujuannya kita nggak bisa ketemu ini ya wajar. Lebih karena belajar lagi ya Pak. satu kemudian kita kan memang zamannya lagi pandemi. Iya, benar. Nah itu dia. Jadi banyak hal yang harus dipersiapkan oleh para pelamar seperti adik-adik yang sekarang. Ini buat teman-teman nih, kalau misalnya kalian mau melamar kerja, perlu tuh persiapkan diri. Misalnya kalian mengembangkan diri tentang pemahaman dari teknologi yang ada gitu ya, Betul. Pak. Terus pengembangan dirinya juga harus lebih di-upgrade lagi gitu. Jangan nanti giliran mau lamar kerja tapi nggak tahu apa-apa gitu ya, Pak. Sedih banget ya jadinya. Iya, Kita benar. nanti ekspektasinya, aku mau jadi manajer lah. Buka Zoom aja nih nggak bisa. Kan malu Itu bahaya kan, ya, malu Pak. kan. Nah itu tadi saya bilang kita jangan gaptek lah gitu Iya, loh. benar. Itu kuncinya. Itu kita bilang itu. Kalau dari bicara ke CV tadi kan, Iya. sebenarnya ada nggak sih poin penting dari sebuah CV gitu? Iya. CV itu adalah menggambarkan diri kita kan. Oke. Ya kita harus bisa jual diri kita kan. Dan bagaimana sih Mbak bisa jualkan? Ini loh saya. Misalnya fotonya cakep tapi CV-nya aneh-aneh entah gimana.
Kan nggak menunjukkan Mbak yang benernya gitu, Mbak Sarah yang bener. Saya begini. Saya bilang CV adalah satu alat bagaimana kita menjual diri kita. Gitu? Jual, bukan maaf ya, tanda kutip, bukan jual yang aneh-aneh ya Mbak. Jual, ini loh saya, ini yang namanya Sarah gitu loh. Jadi orang tahu. Oh iya. Itu kayak perkenalan diri pertama Iya, kalinya awal. ya Pak? Iya, jadi paling nggak waktu dilihat, tapi jangan ngada-ngadain dalam itu Mbak. Iya, Kenapa? bahaya Pada saat nanti Mbak interview, ternyata beda. Itu lebih parah lagi Lebih ya Pak? parah. Dia buat CV copy paste dari internet misalnya kan, wow gini keren gitu kan. Pas ngomong, kacau balau. Nggak siap, seperti kata Mbak tadi, nggak siap. Sama aja bohong dong. Misalnya dia buat skill dia mungkin public speaking-nya 5 gitu kan. Waktu ngomong ternyata udah kacau kan. Iya, Nah, itu jadi maksud saya boleh kita menjual, boleh kita pede, tapi jangan kepedean, itu kasarnya. Iya, toh? benar. Boleh pede tapi jangan kepedean, gitu aja. Jadi kalau misalnya di CV itu kan Pak, kayak misalnya nih Sarah, kalau Sarah kan punya beberapa pengalaman organisasi gitu kan Pak di luar. Misalnya Sarah ada kegiatan organisasi yang bersifat sosial, bersifat yang akademik. Nah, itu kalau misalnya kita lama kerja kan Pak, dan ada di CV, apakah semuanya atau khusus aja gitu? Kalau bisa sebanyak-banyaknya, tapi yang berbobot lah gitu. Oke. Kalau tingkat-tingkat RW, RT nggak usah lah gitu ya kan. Ya maksudnya berbobot lah ya kan. Bukan, mohon maaf saya bukan menjelekkan RT RW enggak lah, tapi yang lihat skalanya juga ya Pak. Dong. Nah, jadi ya bikin situ misalnya ketua Isra Mi'raj SRT ini misalnya, bukan nggak boleh, boleh. Tapi ya agak ditahan gitu. Ditahan lah ya. Yang keren dikit lah Mbak Sarah gitu ya kan, yang bisa istilahnya menggambarkan diri Mbak yang sudah cukup profesional, pengalaman ya, balik seperti yang Bapak bilang di awal ya, kayak menjual diri tuh gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya lagi buat CV, nggak apa-apa sih sebenarnya kalau kayak dia buat juara 1, ranking 1 di kelas gitu. Boleh saja. Tapi jangan dulu. Iya, boleh saja. Nggak ada masalah. Dari sebenarnya kalau kita lihat tadi saya bilang awalnya, kita dari IP ya kan udah muncul sebenarnya kan, udah terlihat sebenarnya ini anak pinter atau enggak usah terlihat, udah terlihat gitu kan. IP-nya udah tinggi terus di bawah dibuatnya lagi ranking 1 kelas SD. Aduh, kan jadi boros ya boros, CV-nya ya. terbuang-buang percuma. Nggak usah itulah, yang penting yang terakhirnya aja gitu. Oke. Berarti itu sangat perlu banget ya Pak untuk dibuat semenarik mungkin. Iya. Ini menarik ini dalam artian apakah harus full color kah atau kalau memang full color itu perlu lah ya. Tapi jangan full colornya juga abal-abal. Kenapa saya bilang? Cetaknya itu pakai printer yang warnanya juga udah burem gitu kan. Janganlah, yang agak keren dikit lah. Kalau mau hitam putih aja. Gitu. Tergantung kebutuhan juga ya Pak. Yang penting pesan dan apa isi dari shipping itu sangat menjual diri kita. Menjual ya guys. Nah, dan tercapai gitu. Benar-benar. Jadi buat teman-teman nih yang lagi persiapan untuk melamar di dunia kerja, coba pelajarin lagi nih administrasi seperti apa aja yang sangat urgent untuk dibutuhkan oleh perusahaan gitu ya Pak. Kalau misalnya kalian lagi lihat mungkin flyer-flyer dibutuhkan, lowongan kerja gini-gini, pelajarin dulu gitu ya Pak. Jangan nggak dibaca gitu. Nanti kejebak lagi kayak yang Bapak bilang tadi ya. Udah ada 50 pertanyaan, pernyataan rupanya di 50 kamu cuma lipat kertas. Aduh, capek-capek deh jadinya. Dan rusak, ruangan udah kacau balau. Ya kan? Udah ribu ya Pak ya? Padahal ada terakhir. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Habis ini nanti kita akan ngebahas tentang interview kerja. Jangan kemana-mana, tetap di PMDK Periode 1 2001 bersama Bestari Squad, siap bersaing, siap bekerja. Demi terhindar dan melawan penyebaran COVID-19, kita wajib rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, memakai masker saat di luar rumah, menghindari kerumunan, jaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh bagian wajah. Ketika batuk, tutup dengan siku bagian dalam. Rajinlah berolahraga, makan makanan bergizi, jaga kebersihan, agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit.
Pesan layanan ini disampaikan oleh Pusat Karir dan Kewirausahaan Universitas Medan Area. Halo Bestari Squad, balik lagi bareng aku Sarah, dan di sini juga ada Pak Nafril yang masih setia menemani aku untuk sharing session tentang kebutuhan SDM yang dibutuhkan oleh user di perusahaan untuk calon pelamar kerja. Nah, tentunya ilmu-ilmu yang didapatkan pada pagi hari ini sangat luar biasa sekali ya Pak. Tadi kita udah ngebahas tentang skill, tentang passion, tentang potensi maksudnya. Terus tentang mental juga. Terus kita tadi juga udah mulai main nih ke perusahaan ya. Kira-kira apa hal pertama yang akan kita siapkan itu tentang pemberkasan ya Pak. Ya. Nah, selanjutnya nih kan Pak, kalau kita udah ngeberkasin diri kita gitu. Terus tahap selanjutnya itu adalah interview ya Pak. Iya. Nah, kira-kira kalau interview itu sebenarnya apa sih Pak yang perlu disiapin? Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bicara interview, sebenarnya kapan sih dimulainya interview itu? Oke. Nah, kita lihat sini. Kadang-kadang orang nggak ngerti. Interview dipikirnya pada saat dia ketemu dengan orang HR-nya atau HR manajernya kayak saya. Bukan itu sebenarnya. Oke, jadi itu kapan Pak sebenarnya? Nah, jadi kapan? Kalau Mbak Sarah tanya kapan, jawabannya pada saat Mbak Sarah datang ke perusahaan tersebut untuk interview, disitulah sudah mulai interview. Kenapa? Wow. Kenapa? Di situ attitude Mbak sudah dilihat. Oh, oke. Oke, apa? Saya bilang, jadi Mbak pasti datang dong. Iya benar. Ditelepon, Mbak Sarah nanti interview ya ke tempat perusahaan kami ABCD misalnya gitu ya. Oke. Kapan mulainya? Pada saat Mbak Sarah datang, disitulah sudah dimulai namanya tes, namanya attitude Mbak. Kenapa? Oke. Bagaimana Mbak? Kita harus sama dengan semua orang. Tidak bisa saya harus hormatnya sama si A, si B. Enggak. Oh. Kalau dalam interview dari level paling bawah pun Mbak harus hormat. Siapa dia? Security. Oh, oke. Harusnya Mbak, pagi Pak, saya mau Iya, ini. iya, Itu dong, itu sudah dimulai itu namanya interview. Sudah dimulai. Jadi Iya, jangan dipikir ketemu HR baru mulai interview. No. Ada kejebakannya suka di situ ya, Iya, Pak? karena kenapa? Bisa saja nanti saya sebagai HR manager nanya tuh sama security, si Anu tadi gimana? Oh Pak, payah itu Pak. Oh, iya, Saya benar, aja benar. ngomong suka-suka, Pak saya mau ketemu ini. Ngomong, udah ketahuan di situ. Iya, benar. Itu attitude yang nggak baik. Jadi berlakulah sopan di awal, pada saat masuk sudah mulai namanya interview Mbak. Ibarat kita masuk ke rumah orang gitu, kita harus ngejaga sikap kita juga Dari ya, Pak? awal. Oh, Itu iya. dia, jadi jangan kita bilang interview dari kayak ketemu HR. Enggak dong. Enggak. Iya, iya, Nah, iya. kemudian apa lagi yang perlu diperhatikan? Sikap, pakaian. Oh iya, nah kalau pakaian nih kan Pak, kalau misalnya kita interview itu wajib nggak sih sebenarnya pakai hitam putih atau pakai senyamannya kita? Aduh Mbak, zaman sekarang pakai hitam putih mau kerja apa gitu loh. Memang mau jadi sales? Enggak dong. Jadi Ya bebas yang benar aja. itu- Yang benar tuh yang sopan gitu loh, yang Oke. sopan. Jangan norak, misalnya warna merah putih gitu kan norak gitu loh ya. Enggak Iya, dong. benar, Pak. Pakaiannya bebas aja, yang santai, yang enak dilihat. Dan satu lagi, ya mohon maaf jangan melampaui kesopanan lah ya. Misalnya mohon maaf, misalnya pakaiannya mohon maaf seksi dan janganlah, Yang jangan. penting nyaman ya Pak di Nyaman dirinya. ya kan, Oke. kita tahu kita mau kerja di mana nih gitu loh. Kalau di perbankan boleh lah Mbak rapi apa, tapi kalau kerja di pabrik nggak juga lah gitu. Memang sama-sama kerja di pub Mbak, tapi pabrik gitu loh, pabrik namanya. Iya, iya, Jadi benar. itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan kita melakukan yang aneh-aneh gitu. Jadi pertama kita lakukan adalah kita bagaimana saya bilang tadi kita memulai interview itu dengan baik. Nah, kemudian apalagi setelah itu Mbak harus paham satu masalah kesiapan kita mental. Oke. Kembali ke mental lagi saya Oh, ceritakan. baik, iya Pak. Nah, pada saat saya salaman sama si HRD-nya. calon interviewnya, apa yang terjadi? Biasanya kalau orang gugup yang muncul adalah tangan basah. Iya benar Iya, Pak. tangan basah. Tangan basah ini adalah salah satu menunjuk indikasi ya dia nggak pede. Iya benar-benar. Jadi selalulah bawa sapu tangan. Oh oke. Ya toh? Untuk jaga-jaga. Mengantisipasi dirinya Iya juga dong, ya kita Pak. paling enggak kita siap. Jadi gini, kita Pak saya memang ada sakit saya basah tangannya gitu. Misalnya gitu Iya, kan. iya. Iya, gimana caranya jangan basah Iya, gitu loh. benar. Kan saya bilang tadi indikasi, bukan berarti benar indikasi saya. Nah, dari situ sebenarnya
kita udah tahu apa yang harus kita siapkan, gitu. Kita harus begini, kita harus begini. Kemudian juga waktu salaman itu harusnya tangan kita tidak yang namanya lembek, lemes gitu, apa ya? Gitu. Harus tegas ya Pak? Iya, tegas gitu. Tapi jangan digoyang-goyang gini, enggak juga. Iya. Tegas tuh, ya gimana ya? Apa Sekali ya? salam aja udah kayak gitu. teman yang, kamu Oke. selamat ya gitu kan keren gitu ya. Iya, benar, Jangan lemes tangannya gitu. Ya itu nggak bisa ya kan. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan. Misalnya selama belum disuruh duduk, jangan duduk dulu. Oke, mengerti arahan juga ya Iya, Pak? jangan kita ada tempat duduk langsung jegrek gitu ya. Enggak juga lah. Kita Iya, kalau iya. nggak suruh silakan duduk gitu. Oke, silakan duduk. Ya oke, silakan baru duduk. Jangan kita duduknya belum disuruh duduk sudah duduk gitu loh. Iya, Jangan misalnya seandainya seperti itu ya kan. Atau kita kecuali memang sudah ditempatkan sediakan tempat sudah duduk baru datang pembicaranya lain cerita. Iya, Jadi memang banyak hal yang harus diperhatikan. Trik-triknya bagaimana kita bisa melakukan interview itu loh Mbak. Awalnya saya bilang tadi startnya itu baru nanti kita bicara lain lah. Setelah itu kan ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Iya, hal-hal berlanjut itu. Nah itu dia. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin lagi persiapan ya kan Pak untuk ngelamar kerja, atau mungkin udah ada nih yang coba-coba untuk ngelamar kerja terus lagi nunggu interview nih ya kan. Nah dari awal kalian masuk ke tempat itu udah jadi penilaian ya Pak sebenarnya. Perlu digarisbawahi nih teman-teman. Jadi teman-teman juga harus lebih bukan waspada ya Pak, tapi lebih ke hati-hati ya. Iya, hati-hati lah ya. Hati-hati Sekarang kan zaman bertindak. gampang CCTV kan banyak di mana-mana kan bisa Iya, dilihat Pak. kan. Iya. Di tiap ruangan pasang. Ya kan siapa tahu ada CCTV di ruangan untuk menunggu interview. Siapa tahu ya. Iya Kan? benar Pak. Hati-hati bertindak, hati-hati bersikap, tetap dijaga attitude-nya gitu ya Betul. Pak. Nah kalau misalnya nih kan Pak, ini udah dipanggil nih, contoh nih Sarah Iya. kayak dipanggil ke ruangan untuk interview bersama HRD-nya. Nah kira-kira pertanyaan seperti apa sih Pak yang sangat umum ditanyakan oleh seorang HRD? Ya, biasanya ya ditanya dulu kita mau ngelamar sebagai apa pastinya. Pasti Oke. jelas dulu nama siapa pasti lah itu udah umum lah ya. Nama Iya, siapa, Bang. tempat tanggal pasti tanya. Coba jelaskan tentang diri Anda. Jelaskan aja. Oke. Itu saya ini oke. Paling ditanya kemudian ngelamarnya sebagai apa gitu loh ya. Nah, Posisinya itu ya iya, Pak? jangan nggak tahu saya Pak ngelamar Oh sebagai apa. alah, itu Bingung, Pak? bahaya ya Nah, Pak? itu tadi kita ngelamar sebagai apa ditanya. Satu. Kemudian kita harus tahu jabatan itu jabatan untuk apa. Misalnya, Oke. Pak saya ngelamar sebagai payroll staff. Hmm, Saya akan balik nanya, Mbak tahu nggak payroll staff itu apa? Oke. Harusnya sekarang kan zaman internet, baca aja Cari gitu. tahu dulu ya, Cari Pak. tahu dulu Iya, yang benar. kita lamar. Jangan nggak tahu sih kerjaan apa Pak. Kan bingung kan? Iya benar Pak. Jadi itu hubungannya nanti sama tugas dan tanggung jawab dia selama di perusahaan ya Pak? Iya dong, kita harus tahu. Jadi paling nggak kita harus tahu jabatan yang berarti kita kan saya melamar sebagai ini, jadi kita harus siap kan. Dan iya benar, hal-hal berkaitan dengan itu harus kita pahami. Oke. Nah, jadi itu kan saya bilang tadi orang-orang kita ini malas baca. Itu loh Iya, Mbak. Pak, benar. Ini yang saya mau kita harus pahami gitu loh. Jadi nih Pak, kalau misalnya interview nih, Sarah pernah dengar cerita juga nih dari teman Sarah yang udah senior nih kan Pak. Kayak dia tuh ditanya ketika interview itu, kamu mau gaji berapa itu? Itu sebenarnya pertanyaan seperti apa sih Pak? Sekarang Itu- gini, Sarah. Tujuan interview itu apa sebenarnya? Adalah bagaimana Sarah menjual diri Sarah kan di Oke, depan saya kan. iya. Oke, satu kuncinya. Oke, bagaimana Sarah menceritakan ini. Nah, kemudian ditanya, Sarah mau gaji berapa gitu loh kan. Nah, kira-kira kalau Sarah sendiri tanya apa jawaban Sarah? Saya tanya dulu. Saya balikan dulu deh. Saya tanya dulu deh. Sarah kalau misalnya kamu terima sini, kamu gaji berapa? Coba saya tanya, apa jawaban Sarah? Kalau Sarah sih lihat dari kebutuhannya dulu satu, terus lihat dari kemampuan Sarah juga Pak. Jadi bicaranya gini, kalau misalnya Sarah mampu mengerjakan itu, Sarah kayaknya layak dikasih segitu gitu. Oke, layak kasih segitu itu kan relatif. Iya, Nah, pernah dengar istilah beli kucing dalam karung? oke. Ya. Pernah dengar Pak? Nah, saya tidak akan bisa, misalnya itu, Pak, di dalam itu ada kucing Anggora yang sangat mahal, tapi dalam karung atau dalam kotak misalnya gitu. Iya. Berani nggak saya beli? Oh iya benar. Berani nggak saya? Nggak berani toh, orang nggak tahu. Iya benar-benar. Karena baru juga ya Pak. Iya, saya kan baru kenal sama Sarah. Iya, Berani saya benar, kasih gaji segini. Kecuali Sarah punya CV yang menyatakan Sarah sudah pengalaman di ABCD.
Oke, berarti Iya, tadi berhubungan ya Pak, mendukung juga ya. Iya dong. Iya, Kalau iya. kalau masih misalnya baru tamat nggak punya pengalaman apapun, minta gaji besar kan namanya saya tanda kutip saya udah miring gitu loh. Iya benar Pak. Kan itu kan belum jelas. Saya bilang, oh Pak Nafril, Bapak digaji sekian, wajar. Di atas misalnya 50 wajar. Kenapa? Track recordnya kan dibaca orang. Iya benar Pak. Ya toh? Saya apa mau baca kasih sarah track recordnya pun nggak jelas. Ya kan? Iya, Ya, benar, cuman Pak. jabatannya tadi saya bilang ketua Isra Mirah di RT misalnya. So, Iya. apa mau saya kasih mahal? Iya benar. Enggak kan? Jadi kalau ditanya itu gini Sarah, tujuan kita kerja ini apa sebenarnya? Kan salah satunya supaya mandiri kan? Iya benar. Kalau bisa kita ngasih orang tua kita, Iya. bener kan? Nah coba hitung, misalnya, kalau Sarah sehari-hari anggaplah Sarah tinggal kos. Kos itu berapa sebulan? X misalnya. Iya. Makan Sarah 3 kali sebulan tuh sehari berapa? X. Iya. Dapat sebulan kalikan sebulan. Dapatlah misalnya 2 juta. Itu kan kebutuhan minimal kan? Iya. Kebutuhan dasar ya Pak. Kebutuhan dasarnya kan? Lebihnya itu terserah Sarah. Jangan dibicarakan, Pak saya mau nonton, mau pacar. Ya nggak bisa. Itu kan bukan masuk kategori itu. Iya. Niatnya pertama apa dulu gitu loh. Oke. Mandiri, kalau bisa bantu orang tua. Kan gitu kan? Kita pikirkan itu. Iya, Dan kita lihat, dan satu lagi, lihat. Harus dikenal yang namanya sekarang, jangan sekali lagi saya dengar ya, istilahnya UMR. Nggak ada lagi tuh UMR. oke. Yang ada sekarang UMP sama UMK. Oke. UMR tuh, kadang-kadang saya tanya, UMR tuh apa sih? Nggak tahu Pak. Kan bingung kan? Nyebut nama tapi nggak tahu artinya. UMR tuh upah minimum regional. Udah nggak ada lagi tuh. Iya. Yang ada sekarang UMP, upah minimum provinsi. Iya benar Pak. Upah minimum kabupaten, K-nya itu kabupaten atau kota. Selesai. Kita lihat. Perusahaan yang bagus akan memberikan angka minimal adalah angka segitu. Oh oke. Jadi Yang dia UMP sama menyesuaikan ya Pak UMK. sebenarnya. Kalau tapi itu perusahaan bagus ya. Atau lebih gitu kan. Tapi kalau perusahaan nggak bagus akan serendah-rendahnya. Dan Sarah harusnya bisa nilai perusahaan mana yang bagus. Oke. Makanya dilihat di internet Dari awal UMP-nya UMK-nya Kota Medan itu berapa gitu loh. Itu Ya, dilihat. Jadi kita punya senjata juga gitu. Oh misalnya gajinya sekarang UMK Kota Medan itu lebih kurang hampir 4 juta lah ya, 3 juta sekian. Oke. Kita diminta gaji lebih rendah dari itu. Ya, kalau mau ya monggo silakan. Tapi kalau nggak mau ya berhak juga. Oke. Nah, kadang-kadang orang butuh kerja nih kan, nggak ada masalah gitu, kerja silakan. Tapi perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang memberikan gaji minimal sama dengan UMK. Itu perusahaan bagus loh. Oke, kita jangan bicara, nggak bisa gitu. Ya, kan saya bilang tadi perusahaan yang bagus, bukan perusahaan yang abal-abal. Iya. Ya itu, jadi banyak hal yang kita lihat. Jadi interview itu membuka semuanya gitu loh. Jadi kalau ditanya berapa gaji, ya hitung aja diri sama Sarah. Berapa sih kebutuhan Sarah sebulan? Nggak orang tua lagi loh. Iya. Sekarang kan masih begini sama orang Lebih ke tua. mandiri dulu ya Pak. Mandiri dulu. Kebutuhannya apa? Jangan yang aneh-aneh. Kebutuhan dasar dulu deh. Saya bilang Iya, tadi, benar, jangan Pak. saya mau nonton Pak, saya mau ini Pak. Ya nanti dulu. Biaya kelakuannya nanti aja lah ya Betul. Pak. Karena permasalahannya pemerintah menetapkan namanya UMK itu, UMP itu adalah berdasarkan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Oh. Kebutuhan dasar itu dibuat loh. Kami melakukan survei loh. Orang HR itu melakukan survei ke seluruh Sumatera Utara ini apa saja. Mohon maaf ya, harga beras berapa, harga ini Iya, kita hitung loh. Ya benar-benar. Jadi bukan kita ngarang-ngarang. Jadi kalau ada bilang, oh enggak Pak, gaji butuh kami 4 juta sebulan. Oh, iya. Nah, yang paling jelek lagi satu apa? Berapa gaji minta? Oh, saya minta 5 juta. Kata siapa? Kata alumni saya, Pak. Oh alah, jual-jual alumni dia ya Pak. Ya, alumni kan udah bekerja udah lama. Iya benar-benar. Janganlah mau disama-samakan. Oh iya benar-benar. Bener nggak? Jadi kita harusnya paham. Berarti ada etisnya juga ya Pak ketika menjawab itu. Iya dong. Jadi kita Oke. ini, kenapa misalnya ditanya lah Sarah mau gaji berapa? Oh, gaji saya minimal 3 juta Pak misalnya. Dasarnya apa Pak? Ya itulah kebutuhan pokok saya gitu. Kebutuhan hidup saya, tujuan saya kan begini. Kan diplomatis jawabnya kan. Iya benar Pak. Tapi kalau kita bilang, oh saya mau 10 juta Pak. Emang lu siapa? Nggak Gitu. mendasar ya Pak Apa jawabannya. dasarnya? Iya, Itu saya bilang, ada yang bilang, alumni saya bilang gitu Pak. Laga banget ya Kan Pak. lucu kan? Gak nyambung nih cerita gitu. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya lagi ditanya-tanyain kan sama HRD di perusahaan, kalian juga harus mengerti gitu pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Misalnya Iya. kayak perkenalan diri,
ya harus bisa lah kan Pak untuk personal brandingnya dinaikin lagi. Iya. Terus kalau misalnya ditanyain tentang kayak yang pertanyaan seperti yang kita bahas tadi ya Pak, harus ada etisnya gitu, jangan asal jawab aja mentang-mentang banyak maunya. Iya, iya. Tapi harus apa ya Pak, harus balance juga Iya, gitu balance. Pak. Nengok keadaan juga, pelajari lagi tentang UMP dan UMK. Iya, ya, dan Pak. satu lagi pelajari dulu tentang perusahaannya. Perusahaan iya, ini kan ada UMKM, ya kan? Iya. Unit menengah kecil menengah ini, Iya. ya kan? Janganlah perusahaan kecil gitu kita minta gaji yang luar biasa juga, gitu kan? Iya benar Pak. Iya toh. Tapi kalau perusahaannya besar, kita lihat ya, oh bagus gini, ya bolehlah dipertimbangkan mengucapkan kata-kata yang saya bilang tadi. Tapi kalau perusahaannya kecil gini ya, ya sekarang tergantung kita mau kerja atau mau ini gimana gitu loh, Mbak Iya benar Sarah. Pak. Jadi kalau misalnya nih kan Pak, boleh nggak Pak dikasih tips? Kadang nih, Sarah juga dengar kan di luar, kayak di penutup interview, ada tuh interview yang nanya, apa nih yang mau kamu tanyain gitu. Nah itu kira-kira nanyanya tentang apa Pak? Pertanyaan ini sebenarnya memang itu wajib hukumnya. Oh iya Pak. Iya, wajib hukumnya. Waktu ditanya terakhir itu jangan ada pertanyaan, nggak ada Pak. Berarti ini orang nggak siap. Oh gitu Pak, Iya, itu ada wajib. hubungannya? Iya. Oh, Jadi wajib bertanya. Oke. Tapi jangan tanyanya jangan asal-asal. Ya toh. jadi pertanyaan yang nggak masal itu seperti apa Pak? Contohnya Pak, perusahaannya bergerak di bidang apa ya Pak? Oh ini udah tahu lah kita bilang ini, oke. Pak kira-kira 5 tahun ke depan misinya apa ya perusahaan ini Pak? Boleh Oke. dong. Kira-kira atau berkembangnya kemana ya Pak? Kan boleh ditanya seperti itu. Berbobot dikit lah, walaupun nggak ngerti kita gitu, tapi Iya, berbobot iya, iya. dikit gitu bahasanya. Iya, benar, Pak. Jangan ditanya, Pak kalau saya keluar dari sini apa ya Pak? Kan nggak atau datang kemarin apa Pak? Kan nggak, itu nggak berbobot gitu loh. Itu malah dia lebih ke nervous ya Iya. Pak, jadi caper nggak jelas. Iya, jadi saya bilang itu wajib hukum ya Sarah ya. Wajib hukumnya bertanya di pertanyaan terakhir ya. Tapi jangan pernah bertanyanya itu yang nggak berbobot. Jawablah, carilah pertanyaan berbobot. Berarti pertanyaan berbobot ini mungkin bisa seputar tentang perusahaan itu Iya, ya Pak? bisa. Oke. Jadi biar buat teman-teman nih, kalau misalnya lagi ditanya-tanyain untuk penutup, jangan asal main pulang aja gitu. Tetap harus mentang-mentang oke, wawancara kita selesai gitu ya kan Iya. Pak. Ada yang mau ditanyain, nggak ada Bu gitu, terus dia pulang. Nah, itu yang nggak benar. Iya, itu yang nggak benar ya Pak. Ya, kita harus pakai cara ya, pakai tekniknya gitu loh. Oke, harus paham juga ya Pak, siap. paham itu. Itu termasuk tentang pendekatan nggak sih Pak sama HRD-nya atau gimana? Boleh saja, tapi asal jangan nanya ke pribadi ya. Ya, Sarah ya. Oke. Ya, kalau pendekatan itu boleh saja tentang perkembangan usaha ya. Tapi masih berhubungan sama perusahaan. Iya, ya? jangan yang ke pribadi lah, karena itu saya bilang jadi orangnya SKSD, sok kenal sok Iya, dekat, iya, benar, ya Pak. kan? Jangan seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak, hari ini kita udah sharing tentang persiapan dan kebutuhan SDM seperti apa saja yang dibutuhkan oleh user untuk para calon pelamar. Nah buat teman-teman nih, kita udah dapat banyak banget ya Pak ilmunya hari ini tentang bagaimana mengembangkan skill, terus mengembangkan potensi, bagaimana untuk mempertahankan mental kita ya Pak, agar kita lebih siap lagi nih kalau untuk melamar pekerjaan. Nah Pak, boleh nih Pak kasih tips nih dikit aja untuk kami para calon pekerja di masa depan Pak. Ya, oke. Tipsnya sih dikit aja ya. Saya bilang kita harus tahu siapa diri kita. Itu Oke, kuncinya. siapa diri kita? Ya, oke. Siapa tahu dulu kan kita mau jual diri nih kan? Oh iya benar, Kita mau jual diri ya guys, ikutin. Ya jangan yang aneh-aneh ya jual dirinya. Kita mau Iya. jual diri, kenali diri kita gitu loh. Kenali Kenali diri diri kita. kita. Dan satu lagi, jadilah orang yang multi talent. Itu Oke, kuncinya. jadilah orang yang multi talent. Itu saja. Nggak usah banyak-banyak. Oh, Karena kalau kita banyak-banyak juga nggak bener gitu loh. Kenali diri kenapa? Oh kita sadar kita seperti ini, gitu loh maksud saya. Itu satu. Kemudian multi talent seperti yang saya bilang tadi, dari banyak cerita kan bosnya, hidup ini kita harus jadi orang yang bisa segala hal gitu loh. Siap mau ditempatkan dimanapun, jangan pilih-pilih gitu loh maksud saya. Mau ditempatkan, oke siap bisa selama istilahnya tidak membahayakan diri kita. iya benar. Kuncinya itu kan. Ya kan saya bilang jangan, oh Pak saya. Nah nanti kalau dia sebenarnya panjang ceritanya Mbak Sarah. Kenapa tadi saya bilang harus multi talent itu panjang ceritanya. Kita akan bicara sedikit gender nanti, banyak sebenarnya. Tapi nanti lah dalam waktu kita bisa. Yang penting dia bermanfaat aja ya. Iya, Pak. kita bisa banyak ngobrol banyak lagi Mbak Sarah. Kapan-kapan nanti entah Uma
manggil saya lagi, Insya Allah. kita Seru bisa, nih, Pak, iya, kita pembahasan akan seperti bahas ini. kenapa misalnya seorang wanita, kenapa seorang pria, itu ada alasannya gitu ya. Tapi nantilah mungkin kalau nanti saya diundang sama Uma, saya siap membeberkan semua ini gitu ya. Insya Allah mungkin Amin. hal-hal seperti itu bisa di-sharing lagi ya Iya, Pak siap. di kegiatan-kegiatan dari PKK UMA. Tapi biar teman-teman nih tetap update di kegiatan seperti apa aja sih yang ada di PKK UMA, jangan lupa untuk follow Instagram kita di bawah ini. Oke, tetap stay tune di kegiatan-kegiatan PKK UMA. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan tetap stay di sesi pertama kita bersama Pak Nafri yang sudah sharing amin. tentang Makasih. ilmunya pagi ini. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Amin. Semoga Bapak juga sehat selalu karena Amin. sudah memberikan ilmu kepada kita. Siap. Nah, buat teman-teman, terima kasih juga atas perhatiannya. Saya Sarah pamit undur diri dan tetap di PMD Kapri 1 2001. Bestari Squad, siap bersaing, siap bekerja. Kembali ke Nadia di Studio 1. Oke baik, terima kasih Sarah. Hai Bestari Squad, kembali lagi bersama saya Nadia Khairi. Nah teman-teman, luar biasa banget kan informasinya kan ya. Dan ternyata sepertinya ini teman-teman setelah mendengar pemateri pertama udah tidak ragu lagi ya untuk ngerasakan gagal. Karena udah percaya diri banget nih teman-teman untuk menghadapi interview. Maupun udah tahu gimana sih menulis CV yang baik ya teman-teman ya. Dan seperti dapat kita simpulkan ya teman-teman dari pembicara pertama, bahwa dari pemateri pertama bahwa ketika kita masuk ke dalam dunia kerja, kita tuh tidak hanya membutuhkan hard skill teman-teman, tapi kita juga sangat membutuhkan soft skill. Nah, hard skill dan soft skill diibaratkan seperti gunung es, di mana 40%-nya hard skill-nya itu berada di puncaknya teman-teman, sedangkan soft skill-nya itu berada di bawahnya. Tetapi hard skill dan soft skill ini harus berkembang dan berjalan secara beriringan. Agar apa? Agar kita menjadi SDM yang berkualitas, berkompeten, dan sesuai nih dengan tagline kita, yaitu siap bersaing dan siap bekerja. Wow, luar biasa banget ya teman-teman.